Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Jikalau kami masih bernapas hingga sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau berikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Dan kami boleh bersyukur karena pagi ini kami boleh berkumpul melalui aplikasi Zoom ini dari rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan dialah pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Bila kami ya Tuhan anak-anak-Mu, dengan segala kelemahan, keterbatasan kami, bahkan segala dosa kami yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa di surga. Kuduskan dan sucikan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang kudus. Bapa di surga, sekarang kami siap mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kalau kita bisa bersama-sama hadir dalam ibadah ini dan kita akan membaca firman Tuhan. Tolong Paul, tolong dipelanin volumenya sayang, karena feedback ke Papa. Tolong dipelani ya. Baik saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Bagi saudara yang membawa Alkitab, mari buka Alkitab kita dari Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat 50. Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat 50. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan di ayat yang ke-49. Di ayat yang ke-49, demikian firman-Nya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, perhatikan dengan garis bawahi, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tema khotbah pada pagi hari ini bagi kita adalah sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dari kalimat ini saya memberikan satu tema, yaitu kehendak Allah. Ya, jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehendak Allah. Saudaraku, perhatikan saudaraku perkataan Tuhan Yesus di atas ini.
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus mengatakan setiap orang, karena dikatakan di sana siapapun, berarti termasuk kita. Dan juga saudaraku bukan hanya murid-muridnya pada waktu itu, tetapi siapapun. Berarti setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaranya Tuhan Yesus. Baik itulah yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan dialah ibuku. Bukan berarti saudaraku ketika ia mengatakan ini kepada orang yang datang kepadanya untuk menyampaikan bahwa ibunya, yaitu Maria, dan saudara-saudaranya yang datang pada waktu itu ingin bertemu dengan Yesus. Bukan berarti ia mengabaikan mereka. Kalau bicara tentang saudara-saudara Tuhan Yesus di sini, saudaraku, mungkin ini merujuk kepada adik daripada Tuhan Yesus, yaitu adik secara biologis. Karena Maria dan Yusuf kan setelah Yesus lahir dia memiliki anak lagi. Ya, setelah Yesus besar, kemudian Yusuf dan Maria memiliki anak. Mungkin yang dimaksud dengan saudara-saudaranya Tuhan Yesus ini adalah itu. Bisa saja juga saudara-saudara yang lain, baik itu saudaranya yang dari ibunya Maria maupun saudaranya yang dari Yusuf bapaknya. Datang kepada Tuhan Yesus ingin menemui dia. Kenapa mereka datang? Bukan hanya saudaranya, tapi ibunya Maria juga datang. Kenapa mereka datang? Karena, saudaraku, di dalam kitab Lukas, saudaraku, di dalam kitab Markus maksud saya, pasal 3 ayat 20 sampai 21, di sana diceritakan bahwa saudara-saudaranya atau ibunya khawatir karena banyaknya tekanan atau banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk didoakan, atau banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pengajarannya, sehingga Yesus tidak memiliki waktu untuk keluarganya, tidak memiliki waktu untuk makan. Saudara bisa buka di Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Nah, karena itu maka Maria, ibunya dan saudara-saudaranya yang lain datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana banyak orang yang mengerumuni Yesus, banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, banyak orang yang ingin didoakan, yang ingin disembuhkan untuk mengambil Yesus, ibaratnya seperti itu. Bisa saja mereka khawatir. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak senang dengan Yesus, khususnya para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Yahudi yang tidak sesuai dengan, yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus yang mereka anggap sesat. Bisa saja saudaraku, Maria dan saudara-saudaranya datang untuk itu. Dan bisa saja juga saudaraku, ya untuk mengingatkan. Ya kasih waktumu untuk saudara-saudaramu, untuk ibumu. Kasih waktumu untuk keluargamu. Jangan orang lain terus yang kau layani dan sebagainya. Dan ini saudaraku bagi Yesus menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan kerajaan Allah kepada banyak orang. Walaupun mungkin maksud daripada Maria dan saudara-saudaranya baik. Tetapi Yesus melihat ini menjadi penghalang saudaraku. Kenapa? Karena itu akan menghalangi Tuhan Yesus, mengganggu Tuhan Yesus dengan bersama dengan para muridnya untuk menyampaikan Injil. Untuk melayani orang banyak. Dan untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada orang banyak. Sehingga lahirlah ayat ini saudaraku. Bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengabaikan ibunya atau saudara-saudaranya. Jangan sampai kita berpikir bahwa Yesus ini kayak Sigmali Kundang gitu loh, nggak mengakui ayah dan ibunya. Enggak, saudaraku.
Supaya kita jangan salah menafsirkan, saudaraku. Karena ada banyak orang yang salah menafsirkan. Kalau begitu Tuhan Yesus durhaka dong kalau begitu di sini dari ayat ini. Dia tidak mengakui ibunya. Tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi Yesus ingin mengutamakan pemberitaan kerajaan Allah kepada orang banyak. Dan untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Supaya orang mendengarkan kerajaan Allah, berita kerajaan Allah. Supaya orang mendengarkan Injil. Dan kalau itu tidak dia lakukan, saudaraku, maka sia-sialah Yesus datang ke dalam dunia ini. Sia-sialah Yesus lahir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Karena ada keluarganya, bahkan di sini ibunya atau bapaknya atau saudara-saudaranya yang berusaha untuk menghalang-halangi dia. Mungkin hal ini terjadi di dalam pemikiran Yesus sehingga saudaraku lahirlah ayat ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa tujuan utama Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Karena itu tidak boleh dihalangi oleh apapun. Tidak boleh dihalangi, dikacaukan oleh apapun, siapapun, termasuk keluarga dekatnya sendiri. Termasuk ibunya, termasuk saudara-saudaranya. Tidak boleh dihambat. Dan Yesus fokus di dalam pemberitaan Injil itu bersama dengan murid-muridnya. Dan perkataannya ini, saudaraku, ditujukan kepada para murid yang bersama dengan dia pada waktu itu melayani memberitakan Injil. Lihat nih, dikatakan. Lihat ini. Inilah saudara-saudaraku, menunjuk kepada murid-muridnya yang bersama dengan dia pada waktu itu. Inilah saudara-saudaraku laki-laki, inilah saudara-saudaraku perempuan, dan dialah dan mereka-mereka inilah ibuku. Artinya, saudaraku, bahwa siapapun yang bekerja bersama dengan Tuhan Yesus, dialah saudara. Siapapun yang terlibat di dalam melayani pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini, dialah saudaranya Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa tujuan utama daripada Tuhan Yesus adalah untuk itu. Nah, karena itu, saudaraku, maka saudara dan saya, apakah suara saya jelas, saudaraku? Kalau suara saya tidak jelas, mohon dikasih tahu, saudara. Jelas, Pak. Oke. Karena istri saya masuk ke kamar saya, katakan suaranya terputus-putus. Berarti di internet dia yang bermasalah. Oke. Ya. Jadi, saudaraku, tujuan Yesus adalah untuk itu. Karena itu, sarana tidak boleh mengacaukan tujuan. Ingat baik-baik, saudaraku. Apa itu sarana? Keluarga Yesus, khususnya Maria, itu sarana bagi Yesus untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena melalui Maria lah kan Yesus hamil, dikandung oleh Maria, Yesus, lalu kemudian Yesus lahir dan dibesarkan oleh Maria. Tetapi itu, saudaraku, hanya sarana. Karena itu jangan mengutamakan sarana daripada tujuan. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku? Untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus fokus untuk itu. Yesus fokus untuk itu. Makanya Yesus pernah mengatakan begini. Barang siapa mengasihi ayah dan ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya, lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa, saudaraku? Bahwa itu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jangan lupa tujuannya yang harus dicapai. Karena Yesus tidak selamanya di tengah-tengah dunia ini. Saudara tahu bahwa Yesus itu melayani di tengah-tengah dunia ini berapa tahun, saudaraku? 3,5 tahun doang.
Itu adalah waktu yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Setelah itu dia mati, lalu bangkit, dan tidak lama berkemudian Yesus naik ke surga. Maka dalam waktu yang singkat itu, saudaraku, Yesus ingin menggunakannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena itu ibunya, saudara-saudaranya, jangan ganggu gua dong. Ibaratnya begitu, saudaraku. Dalam bahasa Betawinya, dalam bahasa orang Jakarta bilang, jangan ganggu gua dong. Gua tahu bahwa aku tidak selamanya di tengah-tengah dunia ini, dan aku harus menggunakan waktu yang Bapa berikan untuk bekerja memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena itu lahirlah ayat yang di atas itu tadi, saudaraku. Itu mungkin kalau Maria mendengar itu, saudaraku, mungkin didengar juga kali, atau bagaimana saya nggak kurang tahu ya. Bisa aja tersinggung, saudaraku, bisa. Kenapa? Kalau begitu nih, Yesus ini nggak menghargai aku lagi sebagai ibunya. Dia udah durhaka. Atau saudara-saudaranya juga bisa mengatakan udah durhaka itu Yesus itu, kita nggak diakui lagi, itu nggak dihormati, nggak dihargai lagi. Padahal maksud kita baik sebagainya. Bisa saja ngomong begitu, bisa saja. Tapi Yesus tidak peduli dengan omongan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin melakukan tugasnya, saudaraku. Dia fokus kepada tugasnya. Orang lain mau ngomong apa terserah. Itu berarti, saudaraku, yang ia utamakan melakukan kehendak Bapa di surga. Lu mau ngomong apapun terserah. Yang penting gua jalan terus. Lu mau jelekin gua ke, mau ngomongin gua ke, mau menghempaskan gua ke, dan berusaha untuk menjatuhkan gua, enggak masalah. Kehendak Bapa bagiku harus terlaksana. Itu yang harus saudara pegang dalam hidup ini, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu jangan buang energimu untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jangan habiskan waktumu untuk memikirkan orang-orang yang seperti itu. Saudara nggak bisa tidur gara-gara memikirkan hal-hal orang-orang, saudaraku, yang membencimu, yang mengataimu, yang meninggalkanmu, apapun. Jangan, saudaraku, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Dan kalau engkau fokuskan dirimu kepada Tuhan dan terhadap tujuan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan menyertaimu. Karena Tuhan menyertai dan melihat bahwa engkau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Karena itu, saudaraku, orang nanti akan melihat buah yang kita hasilkan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Jokowi, saudaraku, sebagai presiden, saudaraku? Itu yang dia lakukan. Kerja, kerja, dan kerja. Dan melalui hasil dari kerja itulah orang akan bungkam. Karena ternyata hasilnya luar biasa. Dan orang lain dengan sendirinya akan diam. Dan angkat topi. Karena itu, saudaraku, maka saudara dan saya harus fokus kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada panggilan itu. Karena itu, saudaraku, maka Tuhan Yesus mengatakan demikian. Maka, saudaraku, aplikasinya di dalam kehidupan kita apa, saudaraku? Ketika saudara melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya adalah saudaranya Tuhan Yesus. Itu aplikasinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena para murid, saudaraku, tidak memiliki hubungan darah dengan Tuhan Yesus. Kecuali, saudaraku, Yakobus, ya, Yakobus kemudian itu juga saudaranya. Nah, saudaraku, tapi para murid itu tidak memiliki hubungan darah dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah mengatakan, ini saudaraku, ini ibuku. Artinya, ketika saudaraku melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, karena para murid pada waktu itu melakukan kehendak Allah bersama dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil, maka saudara dan saya ketika juga
melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya adalah saudaranya Tuhan Yesus, saudaraku. Perhatikan baik-baik, implikasi ketika saudara dan saya menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Saudara itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Ketika kita, saudaraku, menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup, yang pertama kali menolong kita adalah saudara kita, adik kita, kakak kita. Mereka lah yang pertama kali menolong saudara dan saya. Artinya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah saudaranya, maka ketika saudara mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupan ini, maka orang yang pertama kali membela, mendukung, dan menolong saudara adalah Tuhan Yesus. Itu aplikasinya. Karena itu, saudaraku, maka jangan pernah takut dalam hidup ini. Karena engkau memiliki saudara yang namanya Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, saudaraku. Dia yang empunya segala kuasa di bumi dan di surga, dan kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kepadanya diberikan kunci kerajaan maut. Dan dia menjadi pokok keselamatan, dan di dalam dia ada kuasa. Dan kalau Tuhan Yesus menolong saudara, percayalah, saudara akan tampil sebagai pemenang. Katakan amin. Saudara akan ditolongnya. Karena itu, maka saudara perlu melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kebenaran bahwa saudara dan saya adalah saudaranya Tuhan Yesus. Tidak semua orang Kristen yang menjadi saudara Tuhan Yesus dalam hal ini berarti hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang menjadi saudaranya. Karena ada banyak orang, saudaraku, di luar sana menyebut dirinya Kristen, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan melalui aplikasi firman ini, berarti mereka juga menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Tidak, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa pula yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Hanya setiap orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini banyak berkembang, saudaraku, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati untuk seluruh orang di seluruh dunia ini. Kan ada itu yang berkembang itu di YouTube, pengajaran bahkan berdebat saudaraku. Bahwa Yesus itu mati untuk semua orang di dunia ini, termasuk yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus menebus dosa mereka. Yesus mati untuk mereka. Apakah benar seperti itu? Tidak, saudaraku. Yang benar adalah hanya orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang bertobat. Merekalah yang akan diselamatkan Tuhan Yesus. Tetapi Dia mati untuk semua orang. Artinya apa? Yesus menebus dosa semua orang. Artinya apa? Yesus, keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus itu diperuntukkan bukan hanya kepada orang-orang pilihan. Semua orang dipilih Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Itu pengajaran yang benar. Karena tidak seorang pun Tuhan tidak menghendaki kebinasaan manusia. Tuhan menghendaki keselamatannya. Karena itu Tuhan Yesus mati. Kematian Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi, saudaraku, hanya orang yang memberikan respon, hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertobatlah yang akan menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, saudaraku, itu prinsip yang benar. Karena ada banyak di YouTube sana yang kita jumpai, saudaraku, pengajaran yang seperti itu. Karena itu, saudaraku, jangan terlalu banyak nonton YouTube, pengajaran-pengajaran YouTube. Apalagi saudara terlalu rajin men-share, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Padahal pengajarannya itu, saudaraku, tidak benar.
Saya kadang-kadang kalau terlalu banyak orang men-share pengajaran pendeta lain di grup saudaraku, ya nggak apa-apa sih kalau pengajarannya benar. Tapi kalau pengajarannya tidak benar, saudaraku, jemaat yang saya gembalakan ini, saudaraku, bisa tersesat loh, saudaraku. Makanya setiap hari saya buat renungan untuk mengimbangi itu. Karena kadang-kadang kalau kita larang, saudaraku, tersinggung keluar. Ah, ini kan serba salah, saudaraku. Serba salah, saudaraku. Seolah-olah kita ini, saudaraku, ya tidak percaya dengan pengajarannya. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga sih share-share begitu gitu loh. Tapi seolah-olah saudaraku, gembalamu ini, saudaraku, kurang memberikan makanan rohani. Saudaraku. Padahal saudaraku, saya udah bangun jam 3 buat renungan, saya udah berdoa, saudaraku. Ya setiap hari saya share, saudaraku. Tolonglah dibaca, saudaraku. Jangan dilewatkan begitu. Saudaraku, saya setengah mati itu kadang-kadang buat renungan itu. Enggak sembarangan buat renungan, saudaraku. Coba aja saudaraku buat renungan. Coba aja saudaraku, sekali-sekali, saudaraku. Tolong dihargai, tolong dibaca, saudaraku. Kalau boleh saudaraku di-share, boleh di-share gitu. Ya. Jangan yang lain, saudaraku. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita bertumbuh satu arah dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Boleh jajan-jajan sekali-sekali, tapi jangan terlalu banyak jajan di luar, makanan di rumah sendiri basi nggak dimakan, saudaraku. Ya, saudaraku. Ya, itu saudaraku. Jadi artinya apa? Saya kembali kepada laptop. Ya, bahwa Yesus, saudaraku, menjadi saudara kita, maka jangan pernah takut, saudaraku. Dia pasti menolong saudara kalau saudara sudah menjadi saudaranya. Percaya itu, katakan amin. Implikasi yang berikutnya, saudaraku, ketika kita menjadi saudara Tuhan Yesus, maka Ia akan menolong kita, mendukung kita, menopang kita, karena kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Implikasi yang berikutnya adalah bahwa saudara dan saya adalah sesama saudara di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita dalam jemaat ini sesama saudara. Sesama saudara, jangan saling mendahului dalam tanda petik. Sesama saudara, jangan saling menjatuhkan. Sesama saudara, jangan saling menjelekkan, apalagi menjelekkan gembalamu yang sudah mendukung. Ya, jangan, saudaraku, kita ini sesama saudara di dalam Tuhan. Sejelek-jeleknya apapun saudaramu, itu saudaramu. Katakan amin. Kalau dia jelek, itu kejelekanmu. Kalau dia berhasil, itu keberhasilanmu. Orang bilang, oh itu saudaranya Pak Gabi itu. Oh itu saudaranya Pak Sianturi itu. Yo itu saudaranya Ibu Dewi itu. Luar biasa itu. Itu, saudaraku, maka harus saling mendukung, saudaraku. Kalaupun ada terjadi hal yang salah, saudaraku, tegur empat mata, sampaikan. Jangan permalukan, saudaraku. Karena itu saudaramu di dalam Tuhan. Dan kalau sudah begini kan, saudaraku, kita hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian. Firman Tuhan berkata apa? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jika saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Jadi kalau saudara dan saya hidup damai, hidup rukun, Tuhan berkati. Karena itu, maka kita sebagai sesama saudara, dalam tanda petik, sebagai sesama Metro Mini, jangan saling mendahului. Ya, itu saudaramu. Itu saudaramu. Dukung. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita, yaitu adalah hubungan kita dengan satu dengan yang lain, saudaraku, adalah dekat. Karena itu maka ketika yang lain berduka, saudara harus ikut berduka, saudaraku. Jangan yang lain berduka, saudara senang-senang. Saudara syukurin, ngomong syukurin. Jangan, saudaraku. Harus turut merasakan duka sesama saudara kita.
Jika yang lain, saudaraku, mengalami pergumulan, kita harus turut membantu, kita harus turut merasakannya, berempati. Jangan tidak peduli, itu sesama saudara. Nah, antara jemaat dan gembala. Maka, jemaat yang baik, karena saya ini saudaramu di dalam Tuhan, dukung saudaraku. Bantu gembalamu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berpangku tangan. Jangan berdiam diri. Bantu saudaraku dalam doa, dalam waktu, dalam tenaga. Dalam hal apapun saudaraku, bantu gembalamu, hamba Tuhanmu, saudaraku. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan saudaraku. Karena gembalamu juga berjuang untuk saudara dan saya. Mendoakan saudara. Mengajar saudara, menasehati saudara, memperjuangkan saudara. Dan ia meneteskan dengan air mata, dengan tenaga, dengan waktunya, dengan keluh kesah yang tidak ada banyaknya keluh kesah yang dia sampaikan kepada Tuhan buat jemaatnya, saudaraku. Itu adalah seorang gembala yang baik, yang akan memperjuangkan saudaraku jemaatnya. Dan tidak ada seorang gembala yang baik yang menginginkan jemaatnya tersesat. Tidak ada saudaraku gembala yang baik yang mengajarkan pengajaran yang sesat kepada jemaatnya. Dan kalaupun ada saudaraku, itu di luar pengetahuannya, yang menganggap itu pengajaran benar, tapi pengajaran sesat karena kurang pengetahuan, kurang sekolah, pengetahuannya dangkal. Seperti apa? Seperti katak di bawah tempurung, kata Ibu Nora. Saudaraku, menganggap dunia ini sempit. Padahal dia tidak sadar itu, saudaraku. Ada kan pendeta-pendeta begitu, pengajar-pengajar yang begitu. Ngotot pengajaran yang paling benar, saudaraku. Tetapi dia tidak melihat, tidak memahaminya secara dalam. Karena itu perlu belajar. Karena itu perlu memahami secara dalam firman Tuhan itu. Supaya kita tidak mempertahankan pengajaran kita, saudaraku, yang paling benar, orang lain yang paling salah. Tidak seperti itu, saudaraku. Nah, karena itu, saudaraku, maka gembalamu ini, saudaraku, tidak akan pernah membawa engkau ke dalam jalan yang sesat. Dijauhkan Tuhanlah itu dari kehidupanku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Karena itu jangan berpikir negatif terhadap gembalamu, saudaraku. Apa yang dilakukan gembalamu itu berdasarkan penelitian yang dia lakukan, saudaraku, untuk mengajarkan firman Tuhan secara benar. Tidak seperti orang-orang yang di luar sana, saudaraku. Radikal, tapi radikal yang salah, yang tanpa pemahaman yang benar, saudaraku. Karena itu, saudaraku, harus memahami ini, saudaraku. Karena itu, dukunglah gembalamu. Dukunglah hamba Tuhanmu. Apa yang bisa kau lakukan, saudaraku? Lakukan. Karena itu bagian dari melakukan kehendak Bapa di surga. Karena kau saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena itu aplikasi berikutnya adalah bahwa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita adalah tujuan daripada gereja. Ingat baik-baik, saudaraku. KKM berdiri untuk melakukan kehendak Allah. Apa? Memberitakan Injil, menggembalakan jemaat. Itu tujuan dari KKM berdiri, saudaraku. Tidak ada yang lain. Maka tujuan ini harus kita lakukan bersama-sama. Fokus pada tujuan, saudaraku. Karena itu, saudara dan saya dipilih untuk menjadi saksi dimanapun saudara dan saya berada. Menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena itu jangan lari dari tujuan ini, saudaraku. Ada banyak orang menghendaki gereja itu wah gitu ya. Musiknya wah, nggak salah sih. Pemimpin pujiannya wah, ganteng, cantik, suaranya bagus, nggak salah sih. Gerejanya megah dengan segala pernak-perniknya, wah, nggak salah sih. Itu bagus juga. Tapi itu hanya sarana, saudaraku. Karena itu jangan pernah bangga melihat gereja yang wah. Gedung gerejanya wah.
WL-nya cantik, suaranya bagus, musiknya bagus. Wah. Jangan terpukau dengan hal-hal yang sarana. Tapi terpukaulah ketika kita melakukan kehendak Allah. Itu yang harus kita lihat. Karena itu jangan pesimis. Melihat gereja yang kecil, gereja yang sederhana. Jangan pesimis, saudaraku. Tapi lihatlah, apakah saudara dan saya, atau gembala dan pelayan-pelayannya melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan saudara harus wah terhadap hal yang demikian. Jangan lihat juga saudaraku, wah pendetanya ganteng, tinggi, besar, gitu ya, luar biasa, enak dilihat, gitu dan sebagainya. Jangan terpukau dengan hal-hal yang pernik, hal-hal yang sarana, saudaraku. Tapi terpukaulah terhadap apa? Orang yang melakukan kerajaan kehendak Allah dalam hidupnya, dan gereja yang melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan kita sudah ada di track yang benar, KKM ini. Memberitakan Injil, karena itu selalu saya share, saudaraku. Di grup, pelayanan yang kita lakukan, kunjungan yang kita lakukan. Bukan kesombongan, saudaraku. Tolong jangan berpikir negatif. Wah, sombong banget tuh pendeta Gabis Matupang itu. Semua pelayanannya di-share di sini, di-share di grup, di-share di sini. Enggak, saudaraku, enggak ada terbersit supaya saya ini dipuji segala macam. Tidak ada. Tapi untuk memotivasi saudara dan saya. Supaya saudara juga melakukan hal yang sama. Menjadi saksi bagi orang lain. Share pelayanan saudara. Supaya orang lain termotivasi. Itu saudaraku. Jadi jangan berpikir negatif. Itu menumpulin dana itu. Nanti kalau terkumpul dananya, dia makan itu dananya. Waduh Tuhan, terlalu picik saudaraku. Itu gembala itu. Dia pergi jalan-jalan itu. Jangan-jangan uang gereja yang dipakai dia. Ya Tuhan Yesus, kita ada laporan setiap sekali sebulan saudaraku. Saldonya tercatat di sana. Untuk apa uang dipakai? Tercatat di sana, saudara. Nggak ada tercatat itu. Untuk jalan-jalan gembala ke Bandung. Nggak ada, saudaraku. Itu berkat Tuhan. Ya, saudaraku. Itu pun, saudaraku, nggak mahal, saudaraku, waktu saya jalan. Saudaraku, masa saudara nggak bahagia ketika gembalanya pergi jalan sekali-sekali, saudaraku? Masa di hadapan laptop terus, gitu ya, di hadapan meja terus, di kamar doanya terus, saudaraku. Jalan-jalan sekali-sekali gembalanya, kenapa sih harus diomongin, gitu ya? Aduh Tuhan, saya bilang. Padahal sejak pandemi nggak pernah saya kemana-mana karena udah agak longgar level 2, level 1 ya pergilah yo. Itu pun saudaraku di area yang terbuka, saudaraku, bukan di tempat yang tertutup, saudaraku, dan nggak banyak orang, saudaraku. Kamarnya juga murah, saudaraku. Berapa itu Bu Dewi kamarnya kemarin? Nggak nyampe 300, saudaraku, cuma 200 berapa gitu. Satu kamar, saudaraku. Itu pun itu pun itu didempetin loh saudaraku itunya. Bednya itu didempetin supaya buat 3 orang karena memang kita juga dananya terbatas gitu. Kita dempetin saudaraku. Jadi ya saya dan Paul nggak nyenyak juga tidurnya karena didempeti gimana lah saudaraku. Bed yang satu didempeti jadi 2 karena satu kamar itu 2 saudaraku. Itu pun diomongin saudaraku. Aduh Tuhan Yesus ampunilah mereka. Nah karena itu saudaraku maka saya sebagai gembala mengerti, saudaraku, akan hal itu. Mengerti akan hal itu, saudaraku. Karena itu, saudaraku, maka enggak apa-apalah. Melihat gembalanya sukacita, melihat gembalanya senang, puji Tuhan. Itu loh seharusnya. Jangan melihat orang bahagia, melihat orang senang, saudaraku. Dia bersedih. Dia pusing 7 keliling, saudaraku. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Tapi di sini nggak ada, saudaraku. Nggak, di sini nggak ada. Luar biasa. Karena itu, saudaraku, saya sangat bersuka cita ketika ada orang, saudaraku, yang bersama-sama dengan gembalanya, bersuka cita melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Melihat gembalanya, saudaraku, sukacita. Ini rambut makin botak, saudaraku. Makin botak, benar-benar makin botak. Nih, makin botak saudaraku di depan. Lama-lama di belakang juga makin botak saudaraku. Karena pelayanan, mikirkan jemaah segala macam saudaraku. Dukung saudaraku, dukung.
Saya tidak pernah merancangkan yang jahat kepada jemaat. Saya tidak pernah merancangkan penyesatan kepada jemaat. Nggak ada itu terbersit dalam kehidupanku sebagai gembala. Saya udah belajar, saudaraku. Saya tidak sombong. Saya belajar. Saya belajar bertahun-tahun, saudaraku. Jadi tidak ada saat terbersit pun menyesatkan jemaat. Karena itu jangan berpikir Gembala Gabi Simatupang ini menyesatkan kita. Jangan, saudaraku. Nah, karena itu, saudaraku, dukunglah. Karena itu aplikasi yang berikutnya adalah, saudaraku, ketika saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup, percayalah engkau akan tampil sebagai pemenang. Percaya itu. Karena engkau bersama dengan saudaramu, bersama dengan Tuhan Yesus yang mendukungmu. Karena itu jangan pernah takut melayani, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Jangan pernah takut. Tuhan akan sediakan semuanya. Apa yang kau perlukan, Tuhan sediakan. Kalau engkau melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, Tuhan akan berkati usahamu. Percayalah itu. Tuhan akan berkati kesehatanmu. Kesaksian dari Ibu Dewi, dia sudah rasakan itu. Saudaraku. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Diberkati hidup mereka. Ya. Kemarin mau ajak lagi dia, jalan ya Pak Pendeta ke sini. Aduh, kami mau pulang Desember. Jadi kami fokus ke dana untuk pulang ke kampung istri, ya akhirnya ya sudahlah gitu. Ya kalau mereka nanti berangkat lagi kemana gitu ya, ke air terjun juga enggak apa-apa gitu loh. Senang saya kayak gitu. Berarti mereka diberkati, ada dananya mereka gitu loh. Puji Tuhan, jangan sedih melihat mereka mandi di air terjun. Aduh Tuhan Yesus, senanglah harusnya kan gitu. Puji Tuhan, supaya mereka sehat, anaknya senang, yang mandi-mandi segala macam gitu. Yang berpikir negatif, saudaraku. Nah, itu saudaraku implikasinya. Yakin dan percaya, jangan takut. Katakan amin. Ya, seberapapun jalan terus. Yang penting kau melakukan kehendak Tuhan. Gak usah takut. Tuhan akan membelamu. Ya, inilah implikasinya dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semangat dalam menjalani hidup ini. Ketika engkau melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tulus, percayalah Tuhan sertai engkau. Kalau Yesus saudaramu, saya juga saudaramu, jemaat yang lain saudaramu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus pada saat ini. Tolong siapkan perjamuan kudus saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah saudara persiapkan. Ya, silahkan saudaraku untuk dipersiapkan karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan cari dulu saudaraku firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebelumnya saya minta siapa yang berdoa untuk firman Tuhan? Yaitu Ibu Waduh, udah keluar nih. Ibu Sintike ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Pak Sianturilah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh kami diberkati ya Tuhan. Ajar kami oleh kuasa Roh Kudus dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tetap bertahan di dalam Engkau, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, dan setiap pergumulan kehidupan kami mau tetap memprioritaskan Yesus di atas semuanya itu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau semakin mengurapi dia di dalam setiap pelayanannya. Berkati rumah tangganya, berkati keluarga besarnya. Bahkan Kau yang memberkati gereja yang digembalakannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan visi-visi yang baru berkarukan bagi hamba-Mu Tuhan.
Bahkan Kau semakin singkapkan rahasia-rahasia pengembalaan bagi hamba-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan, tanda-tanda ajaib dan mujizat Allah boleh menyertai setiap pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita lagi kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu kami mengingat betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga tidak sekalipun kami meninggalkan Engkau. Karena kami tahu Bapa yang sudah berkorban bagi kami. Agar kami setia sebagaimana Bapa setia. Di dalam nama Yesus, lewat tubuh dan darah-Mu, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita memakan roti ini dan meminum cawan ini, saudaraku, mohon pengampunan dari Tuhan. Jikalau di hari yang lalu saudara dan saya jatuh di dalam dosa, biarlah kiranya saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Karena ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan yang tercurah untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami. Sekarang kami akan mengadakan perjamuan kudus. Berkatilah roti dan anggur ini ya Bapa. Biarlah roti dan anggur ini boleh kami makan dan minum, menjadi tanda persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, kuduskan kami, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan dan sucikan dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ini, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Ampuni segala dosa dan salah kami. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Terima kasih hambanya buat firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus berkati lagi-lagi. Mari sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Ya, persembahan seperti biasa boleh ditransfer ke rekening yang telah ditampilkan di layar Bapak Ibu. Ya. Rekening atas nama Juliana Butar-Butar, Bapak Ibu boleh transfer persembahan Bapak Ibu, saudara, bahkan keperluan ucapan syukur apapun itu. Setelah Bapak Ibu mentransfer, nanti boleh dikonfirmasikan kembali kepada bendahara dan kepada Pak Pendeta. Mari sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau hadir Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang baru bagi kami, yang mengajari kami Tuhan, untuk kami agar selalu dekat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu, Kau pakai terus Tuhan seperti yang heran dan luar biasa. Tuhan terus tambah-tambahkan lagi hikmat-Mu ya Bapa, sehingga pelayanannya Tuhan menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapak, sebagai rasa syukur kami berikan persembahan kami buat pekerjaan Tuhan, seberapapun nilai rupiah yang kami berikan, kami percaya Tuhan memberkati, sehingga persembahan kami boleh Kau pakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dan setiap yang memberi juga Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, persembahan kami berikan dengan penuh ucapan syukur, haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia, Yesus Tuhan namanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saudara, di layar sudah ditampilkan laporan keuangan ya dari bendahara. Mungkin ada yang mau disampaikan bendahara, laporan keuangan, supaya tidak ada tanda tanya di luar sana. Silakan bendahara. Shalom semuanya. Laporan minggu lalu ada di layar. Kalau skip, silakan saya di WA ya. Setiap minggu kita lapor untuk laporan keuangan. Tidak ada manipulasi keuangan, tidak ada penyalahgunaan keuangan. Jadi bagi saudara yang memiliki pertanyaan mungkin boleh WA ke saya atau ke Bapak Pendeta, nanti kita bahas di ruang Zoom di minggu-minggu berikutnya. Daripada menjadi pembicaraan di belakang, akan menjadi dosa buat saudara dan batu sandungan buat yang lain. Jadi mari kita sama-sama terbuka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bendahara. Oh, belum Ibu ya, belum Ibu, masih saudari. Ya, Tuhan berkati pengumuman yang disampaikan. Dan pengumuman sebelum kita tutup, saudaraku, seperti biasa kegiatan kita setiap hari Sabtu kita ada doa bersama. Kemudian setiap hari Minggu kita ibadah bersama. Dan biarlah kiranya kita boleh
mengikuti ibadah yang ada. Dan bagi saudara yang mau dilayani, yang mau diinjili, mau didoakan, silakan hubungi saya. Dan doakan saudaraku, saya bersama dengan keluarga, supaya terus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil bagi orang lain. Jadi pengumumannya itu saja. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian, saya serahkan kembali. Ya, sepertinya Ibu Dewi kayaknya live ya. Iya. Oke. Oh ada ya. Ya, silakan. Terima kasih pengumumannya, Ibu Bendahara dan Pak Pendeta. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti dipimpin oleh Pak Sianturi. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah.